Tahukah kalian apa gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat serta membawa muatan listrik dan magnet. Yang akan kita bahas kali ini adalah satu, gelombang radio, dua, sinar UV, dan yang ketiga adalah sinar inframerah. Mau buka IG tapi dataku habis. Oh iya, kan ada wifi sekolah. Ah, nah, tak sambung. Kalian tahu nggak bahwa router Wi-Fi menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan informasi dari device kalian menuju ke router Wi-Fi tersebut. Gelombang yang elektromagnetik yang digunakan adalah gelombang radio. Nah, panjang gelombang radio yang digunakan antara 2,4 GHz hingga 5 GHz. Semakin besar gelombang radio yang digunakan pada Wi-Fi tersebut, maka semakin cepat juga Wi-Fi tersebut beroperasi. Kalian penasaran nggak gimana cara kerja Wi-Fi yang tersambung ke device kalian? Nah, begini cara kerjanya. Yang pertama, ketika kalian mengetikkan sebuah laman internet di HP atau device kalian, maka permintaan kalian itu akan diterjemahkan oleh komputer kalian ke dalam kode binar 1 dan 0. Nah, dalam kode binar ini, ketika kalian tersambung ke router Wi-Fi, maka akan diterjemahkan menjadi gelombang radio oleh chip Wi-Fi yang tersemat di device kalian. Nah, gelombang radio ini akan sampai nih ke router Wi-Fi, kemudian ditangkap oleh router Wi-Fi, dan kemudian diterjemahkan lagi di dalam kode binar 1 dan 0. Kemudian kode binar 1 dan 0 ini baru disambungkan ke internet oleh router Wi-Fi kalian. Nah, dari terjemahan kode binar 1 dan 0 ini, maka akan dilakukan pengulangan yang sama untuk mengirimkan kembali informasi yang kalian minta ke device kalian. Nah, teman-teman, gelombang radio ini bekerja sangat cepat dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga kalian merasa seolah-olah tidak ada proses yang begitu rumit antara device kalian dengan router yang kalian pakai. Begitulah teman-teman, kecanggihan teknologi. Maka dari itu, kita harus semangat untuk belajar bagaimana cara menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Pagi-pagi ini enaknya bersinar matahari, mudah lancar, membuat mata kuat, dan menyehatkan kita. Maura, kamu udah pakai sunscreen belum? Belum, memang kenapa? Wah, parah Maura. Kan sinar matahari sudah sinar UV yang berbahaya di kulit Maura. Kanker loh Maura. Emang iya, sering banget. Ya, makanya kamu harus pakai sunscreen Maura. Setiap kali bersinar di luar rumah. Oke? Ayo tadi. Ayo. Nah, teman-teman, sinar UV juga termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Sinar UV yang masuk ke dalam bumi panjangnya berkisar 10 hingga 100 nanometer. Nah, manfaat dari sinar UV tentu seperti yang kita tahu, sinar UV dapat mengaktifkan provitamin D yang berada dalam bawah kulit kita ini. Akan tetapi, sinar UV yang berlebihan juga dapat berpotensi untuk merusak jaringan kulit kita. Nah, sinar UV manakah yang baik dan sinar UV manakah yang dapat merusak kulit kita? Sinar UV yang baik terdapat dari jam 7 hingga 9 pagi. Pada saat ini matahari tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah, sehingga sinar UV yang masuk itu yang adalah sinar UV yang sangat dibutuhkan oleh kulit. Nah, sedangkan di atas jam 9 hingga jam 5 sore, itu sinar UV yang tertera adalah sinar UV yang sangat panjang gelombangnya, sehingga berpotensi masuk ke dalam dermis kulit dan merusak jaringan di dalam kulit sehingga dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, cara mengatasinya, kalian bisa menggunakan sunscreen.
Hindari paparan langsung sinar matahari antara jam 12 hingga jam 2 siang. Serta kalian juga dapat menggunakan lengan panjang yang menutupi kulit kalian sehingga kalian dapat meminimalisir sinar UV yang masuk ke dalam tubuh kalian. Seru banget ya. Pernah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah remote dapat menyalakan alat elektronik, contohnya seperti televisi dan kipas angin tadi? Ya, remote adalah salah satu contoh dari penggunaan sinar inframerah yang termasuk dalam gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 1000 nanometer hingga 1 mm. Sinar inframerah tidak termasuk dalam spektrum cahaya tampak, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh mata kita. Remote yang sering kita gunakan berjenis remote control IR, yaitu remote yang menggunakan sinar inframerah untuk mengirimkan kode perintah. Untuk menyalakan alat elektronik diperlukan 3 komponen. Yang pertama adalah transmitter, berupa komponen yang berfungsi untuk mengirimkan kode perintah kepada alat elektronik, berupa LED yang memancarkan sinar inframerah, yang biasanya terdapat pada ujung remote. Yang kedua adalah papan rangkaian, yaitu berbagai macam tombol yang ada pada remote. Dan yang ketiga adalah receiver, yaitu komponen yang menerima kode perintah dari transmitter, berupa fototransistor infrared yang mendeteksi pola inframerah yang dikirimkan oleh transmitter. Lalu, bagaimana cara kerja remote agar dapat menyalakan alat elektronik? Saat kita menekan tombol pada remote, papan rangkaian akan membaca perintah sesuai dengan tombol yang ditekan. Saat papan rangkaian sudah mengetahui perintahnya, papan rangkaian akan mengaktifkan transmitter untuk mengirimkan sinyal sesuai dengan perintah. Receiver yang terdapat pada alat elektronik akan menerima dan mendeteksi sinar inframerah yang dikirimkan oleh transmitter, dan receiver akan menyalakan mesin sesuai dengan perintah, sehingga alat elektronik dapat menyala sesuai dengan keinginan kita saat menekan tombol pada remote. Selain itu, sinar inframerah dapat menyebabkan beberapa dampak negatif bagi tubuh kita, seperti menyebabkan katarak, karena sinar inframerah dapat menembus retina mata yang memicu penumpukan kabut putih pada retina mata yang menyebabkan penurunan ketajaman mata hingga katarak. Yang kedua, menyebabkan rasa bakar pada kulit, karena sinar inframerah dapat menembus dan merusak kolagen yang ada pada jaringan kulit kita. Cara meminimalisir bahaya sinar infrared. Yang pertama, menggunakan sunscreen pada area kulit kita. Yang kedua, menghindari atau melindungi area mata dari paparan sinar infrared, yang biasanya sinar tersebut berasal dari kobaran api. Gimana? Udah paham kan?